Yang diingat itu pasti soal bagaimana ngasih diskon tarif listrik. 2 bulan loh. Senang juga kan kita, terutama yang kilometernya nggak canggih-canggih amat, seperti Bung Noel yang Pak Wamen gitu loh, yang sudah semlohoy-semlohoy sekarang. Itu senang terus terang, tapi sekali lagi, survei opini publik itu kan sifatnya dinamis. Jadi setelah 3 bulan, Prabowo Subianto jadi presiden, janji-janji politik itu kalau tidak terrealisasi, atau sesuatu yang sudah terrealisasi itu tidak sesuai dengan harapan, bisa buruk dan bisa terjun bebas. Misalnya listriknya tidak lagi ada diskon, pasti persepsinya buruk. Atau misalnya tahun depan ketika biaya haji kemudian naik kembali ke hitohnya mahal, itu akan buruk. Itulah yang saya kira survei opini publik itu jangan memang dijadikan sebagai dewa, bahwa dia adalah ukuran segala-galanya. Yang bisa dipetik adalah dia adalah potret mutakhir dan terkini dari mana pendapat-pendapat publik. Dan secara metodologi, survei opini publik itu dianggap representatif dan bisa diklaim bahwa dianggap mewakili keseluruhan pendapat masyarakat secara umum. Itu nggak bisa dibantah, ini mazhab dalam ilmu politik. Kalau Anda mau bantah, bikin jurusan ilmu politik tandingan. Tapi bahwa survei opini publik itu juga bukan tanpa kritik, ada. Karena misalnya seringkali survei-survei yang dilakukan secara terbuka, pertanyaannya tertutup. Bapak Ibu, apakah Anda puas dengan Jokowi dan Gibran? Jadi pilihannya cuma 2, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas? Apa yang kemudian membuat Anda tidak puas? Kan itu yang tidak terpotret dalam survei, udah. Kalau di background satu-satu, tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat. Per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economic and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih raportnya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini, tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menyebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok.
Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu, dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Nggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay, Bang. Pertama, Jokowi dan Prabowo itu memang identik untuk satu kepentingan politik yang sama. Yes, Jokowi mendukung Prabowo jadi presiden, dan karena Prabowo juga lah Gibran jadi wakil presiden. Apa jaminannya kalau Gibran misalnya berpasangan dengan Ganjar bisa menang di Pilpres? Apa jaminannya kalau Gibran berpasangan dengan Anies bisa menang di Pilpres? Nggak ada cerita, Pak. Jadi kalau mau ingin bilang tentang kepentingan politik, ini kepentingan yang sinergis dan sama. 50-50 nih, Bang. Jokowi punya kepentingan dan keuntungan, Prabowo pun juga punya kepentingan dan keuntungan. Jadi ini adalah titik temu yang mestinya saya sudah. Jokowi dan Prabowo itu adalah identik dan sama, karena Jokowi sudah menjadikan Prabowo jadi presiden, dan Prabowo sudah membantu Jokowi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Clear. Apalagi yang mau ditentang-tentangkan, Bang. Yang kedua, Prabowo dan Jokowi itu kan dianggap identik karena isu keberlanjutan, sustainability, program-program Jokowi. Ya, dalam banyak hal. Tapi pada saat yang bersamaan sepertinya, memasuki 100 hari Prabowo, kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum, saya kira sudah mulai ada diferensiasi secara politik. Contoh yang paling nyata, Prabowo sudah memberikan instruksi untuk memberikan evaluasi terkait dengan program strategis nasional. Itu kan koreksi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jalan tol yang baru dibuat, stop. Karena anggaran kita itu laya mutu walayah, ya nggak jelas. Evaluasi dulu. Karena ada program strategis yang sifatnya lebih konkret untuk kepentingan rakyat, yaitu makan program bergizi gratis. Dulu Jokowi waktu jadi presiden, yang dilakukan pertama kali itu adalah bagaimana membangun infrastruktur yang diyakini sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya di Jakarta dan di Jawa. Itu mazhab Jokowi. Prabowo beda, bukan mazhab infrastruktur. Prabowo itu adalah mazhabnya makan gizi gratis, bukan fisik, tapi sesuatu yang dianggap penting bagaimana menciptakan gizi anak-anak kita yang dipersiapkan untuk menjadi generasi emas di 2045 itu nyambung senyambung-nyambungnya. Di situ saja sudah berbeda. Artinya apa? Secara alamiah, tanpa dibentur-benturkan sekalipun, Jokowi dan Prabowo itu perlahan berbeda, Bang Karni. Belum lagi misalnya style politik Jokowi dengan Prabowo beda kok. Prabowo kemana-mana kalau ke luar negeri pasti borong buku. Ke India borong buku, ke Washington borong buku, kemana-mana borong buku. Jokowi enggak, Bang. Jangankan borong buku dari luar negeri, luar negerinya juga jarang diwakilkan oleh menteri-menterinya. Ya teman-teman, barusan kita menyimak penjelasan dari pengamat politik Adi Prayitno yang membahas ternyata itu antara Prabowo dan Jokowi itu perlahan-lahan mulai berbeda, entah dari program pemerintahannya, terus pandangan politik, gaya berpolitiknya itu jelas berbeda ya teman-teman. Jadi tidak bisa diidentikan lagi. Perlahan-lahan Prabowo sudah mulai mengoreksi beberapa kebijakan-kebijakan Jokowi sebelumnya gitu. Bahkan beberapa statement Prabowo yang dulunya mendukung sekarang sudah mulai ada koreksi terkait program strategis nasional itu. Di sini dijelaskan bahwa Pak Jokowi dulu itu lebih fokus ke infrastruktur. Nah, untuk sekarang Pak Prabowo lebih memberikan program yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Oke, kita masuk ke beberapa komentar dari para netizen ya teman-teman. Kita diskusi saja di sini apa yang disampaikan Bang Adi. Dari Muhammad Munawir, saya paling senang lihat dan dengar penjelasan Bang Adi Prayitno, cerdas dan kritis, favoritku. Ya, memang penjelasan itu sangat-sangat jelas ya, mudah dimengerti dan memang realitanya seperti itu gitu. Jadi faktanya.
sungguh bagus penalarannya Mas AP ini, benar-benar pengamat politik bagus dan netral. Nah ini netral ini yang paling penting ya teman-teman, jadi dia tidak memihak siapapun, dia tetap mengkritik Pak Prabowo tanpa melebih-lebihkan, dan dia juga tetap mengkritik Pak Jokowi, seperti itu ya. Untuk selanjutnya dari @supangat Hadi Purnomo, Adi Prayitno ini adalah pengamat politik yang independen, jadi statementnya logis dan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Mantap Bung Adi Prayitno. Ya betul sekali teman-teman ya, memang kondisinya seperti itu. Dari beberapa 100 hari kerjanya Pak Prabowo itu udah terlihat ada beberapa perbedaan yang dikatakan Mas Adi itu madhab ya, perbedaan madhab antara Prabowo dan Jokowi ini sudah mulai nggak berseberangan sih, lebih ke koreksi, perbaikan lah mudah-mudahan. Oke, selanjutnya kita cari komentar yang menarik. Waduh, ini dari Abdurrahim Umar Makjeleb. Dalam amat Bung, kicap semua dilahap Bung AP, logis dan fakta real yang diucapkan. Selanjutnya Adi Pray, pengamat politik top sekarang, penjelasan logis. Semoga Mas Adi semakin hari semakin tajam ulasannya. Ini memberi pendidikan politik yang luar biasa. Kalau netral enak didengar dan dalam. Ya betul ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini dari Rafifah Asilah. Mas Adi mewakili isi hati masyarakat Indonesia kebanyakan, pas dan nyata fakta yang apa yang disampaikan. Ya, betul. Keren Bang Adi Pray. Terima kasih Bang sudah menyampaikan apa secara fakta, tidak tendensi seperti yang kami rakyat jelata rasakan. Kan harga belanjaan di pasar juga tidak kunjung turun. Apalagi sebentar lagi udah menghadap Ramadan, aduh pusing banget. Wah ini biasanya mungkin Tata Put ini ibu-ibu ya yang tahu kondisi pasar seperti apa, seperti itu. Oke, mantap Pak Prabowo hobi baca dan beli buku, yang sono ya sudahlah, mungkin hobi juga ya yang sana, cuman bacaannya mungkin yang berbeda. Oke. Orang seperti Adi Prayitno ini yang pantas menjadi pembicara relasi, jadi pemirsa dapat penjelasan yang akurat karena beliau menggunakan ilmunya sesuai keahlian, bukan seperti pembenci Pak Jokowi yang biasanya membabi buta, menyalahkan dan menyerang kebijakan pemerintah. Dari Darminto. Iya betul ya, jadi apapun yang disampaikan Mas Adi itu argumen dianalisa dari seorang pengamat politik seperti itu. Jadi apa yang disampaikan itu tidak personal ya, tapi lebih ke penilaian terhadap kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin kita. Oke, kita ini dari Infinix Smart. Noel sama Irma cuma bengong dengerin penceramah dari Mas Adi Prayitno yang masuk akal, cerdas banget, anak muda seperti Mas AP. Mungkin bengong, ya nggak bengong juga, mungkin dia lagi menyimak gitu, karena memang luar biasa ini statementnya. Langsung kicap semua dikasih fakta yang menohok dari Robby Mustika. Oke, teman-teman mungkin ada diskusi atau komentar lain, silahkan teman-teman komentar di bawah video ini. Oke, ini komentar terakhir nih mungkin yang saya bacakan dari Syafih S2. Betul sekali apa yang dikatakan Mas Adi P. Hasil survei itu tergantung yang berkepentingan. Rakyat kecil saja semakin susah akibat kenaikan PPN 12%. Katanya hanya untuk barang mewah, tapi fakta di masyarakat kecil gas melon saja ikut naik. Saya biasa beli gas 3 kilo 22.000, sekarang jadi 24, belum barang-barang yang lain. Iya, memang
kenaikan 12% ini walaupun naik 1% itu sangat berpengaruh ya teman-teman kepada barang-barang apapun yang beredar, maupun di pasar, di minimarket, di supermarket itu ikut naik semua ya. Ya begitulah kondisi saat ini. Bagi teman-teman yang ingin menonton video dari ILC mengenai 100 hari kerja Prabowo Gibran, silahkan bisa langsung masuk ke channel ILC-nya. Di sana teman-teman bisa nonton langsung dan berkomentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Bersama-sama kita belajar lebih aware terhadap politik atau kondisi Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan konten ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Sekian konten untuk saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.